Oke, jadi malam ini kita akan bicara soal pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Dan dalam rangka itu saya coba untuk browsing beberapa referensi di internet. Misalnya saat ini saya sedang menonton salah satu referensi yang bagus. Itu dari Mbak Najwa. Dan kita akan menontonnya sama-sama. Kemudian kita akan lihat seperti apa sih hal-hal terkait pemindahan ibu kota negara di Kalimantan. Kita coba lihat dulu. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi, rencana pembangunan ibu kota baru terus melaju. Mega proyek ambisius sekaligus bersejarah dan akan berdampak sangat panjang. Mata Najwa secara eksklusif mendatangi wilayah yang akan menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia di Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Selama beberapa hari kami menyisir berbagai hal yang tampak di permukaan maupun yang tidak. Berbincang dengan pejabat lokal hingga warga setempat yang mungkin akan terdampak. Seperti apa kondisi sebenarnya di titik nol ibu kota yang baru? Siapa saja yang diuntungkan dari rencana pemindahan ibu kota ini? Inilah Mata Najwa menelusuri ibu kota baru. Pameran bergensi diberikan oleh Expo Otomotif di Indonesia International Trade. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Alokasi ibu kota. Ya, seperti terlihat ini jadi Presiden kita sudah pernah menyampaikan perihal ini di DPR Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Untuk mendapat izin dari DPR. Besar sekali anggarannya. Pemindahan ibu kota bagi Pak Jokowi, kelihatannya Pak Jokowi ingin memiliki legasi gitu. Siapa kemudian yang mengelola atau kemudian memimpin ibu kota negara tersebut? Apakah itu bentuknya sama atau bentuknya berbeda? Oke, nama dokumennya itu dokumen dari Trans7, narasi. Ya, narasi newsroom.
dari tim Mata Najwa. Pemindahan ibu kota negara sudah di depan mata. Selasa kemarin, 7 Desember, rapat paripurna DPR menetapkan anggota Pansus RUU IKN. Di samping proses yang terus dikebut, pro kontra mengenai mega proyek ini juga mengemuka. Saya dan tim Mata Najwa terbang ke kawasan ibu kota baru di Kabupaten Ini Penajam dokumennya Pasir ini Utara, Kalimantan tanggal Timur, 11 Desember untuk menelusuri jejak pembangunan ibu 2021. kota Kalau negara. dilihat dari tanggal uploadnya di sini, ini ada di sini. 10.600 Untuk hitungannya berapa? per kilo. Per kilo 10.600. Jadi pegangan warga sekarang atas Dan cuma paling segel atau turun daratan. ibu kota negara pindah di sini. Saya sih dalam daerah ini kami tidak pernah diberitahu secara musyawarah, kita harus tetap di sini. Tetua-tetua adat ini yang memang memiliki komunitas adat yang sebetulnya kan pemukimannya tidak jauh dari sini ya Pak? Karena wilayahnya ini masuk di HGU-nya IHM. Loh, besar sekali. Sebelum berangkat, kami bertemu dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur yang singgah ke kantor Narasi. Kami berbincang mengenai persiapan pemerintah daerah atas proyek pemindahan ibu kota negara. Bagaimana kajian hingga potensi persoalan yang diantisipasi dan sejauh mana sesungguhnya warga dilibatkan dalam mega proyek ini. Ya, dan berikut ini wawancara kami dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur sebelum tim Mata Najwa berangkat ke Kalimantan Timur. Memang kita mau tahu lebih banyak, belajar lebih banyak soal IKN, ibu kota negara, dan rasanya yang paling pas. Sejak awal, Ya. supaya untuk mengikuti perkembangan yang baik dan intens ya Iya. dari awal. Karena kan kamu datang sana kan pasti ketemu hutan aja. Nanti ada titik penolnya untuk istana sudah disiapkan istana. Tapi masyarakat di sana seberapa antusias Pak soal Kalau wacana masyarakat di sana IKN? itu sangat welcome, sangat bersuka dan senang. Dan memang kenapa jadi itu karena tidak mengganggu masyarakat. Di samping itu kan lahan yang disiapkan itu lahan negara, tidak ada milik masyarakat. Dan apalagi itu kan untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira dalam masalah Kalimantan Timur itu masyarakatnya. Sejak pertama di-announce oleh Presiden bahwa yang dipilih ada Kalimantan Timur begitu, itu selalu respon. Nah, artinya di sini Gubernur Ya, dan Najwa bersama tim Najwa sangat suka, senang. ingin mencari tahu atau ingin menghasilkan gambaran awal Tapi dalam berkaitan konteks dengan IKN ini, kesiapan sebetulnya dan di juga Kalimantan respon Timur waktu itu lobby-lobbynya gimana Pak? Pakai lobby-lobby masyarakat. Oh, enggak ada. Nggak usah dia ceritain. Jadi pusat ibu kota negara yang baru nanti itu berada di Di sana tanah ya milik negara. mungkin sekitar 15% ya. Mereka jadi salah satu kelompok yang diajak bicara juga. Berapa? Yang mereka kan anak-anak. Enggak pernah diajak bicara sebelumnya. Tapi setelah diumumkan Presiden, mereka happy, bahagia, senang. Wow. Tapi jadi Kaltim tidak melakukan kajian tersendiri. Apa Oh tidak, kita kira-kira hanya menyampaikan data saja. Misalnya data existing condition? share price ya. Tapi maksud saya kalau dalam konteks apa nanti dampak, konsekuensi, benefit ketika ini nanti akhirnya betul-betul jadi Oh kita IKN. tidak sampai ke sana belum. Kita ini lahan kami di sini, yang ada siap di sini, yang lahan negara, tidak ada beban negara untuk membebaskan lahan. Sudah disampaikan. Itu aja. Jadi tidak kajian itu kan dilaksanakan oleh Bappenas. Itu sejak tahun 2015. Tahun kedua Pak Presiden Jokowi menjabat. Dan itu kajian itu sangat
menurut saya sangat akurat. Buat website praktis dengan Oke, ini ada iklan. Kita tulis konsep website. tunggu sebentar. Tapi memastikan bahwa memang dampaknya Pak, karena kan ada concern nih dari teman-teman pegiat lingkungan, kemudian juga bagaimana komunitas adat di sana bisa terlindungi hak-haknya. Concern itu Bapak tangkap juga? Tangkap, dan masalah itu wajar kalau mereka merasa khawatir, ada lingkungan terganggu, khawatir. Tidak mungkin sebuah program pembangunan besar itu tidak ada yang korban sekecil apapun, tidak ada, tidak bebas. Paling tidak satu pohon rumput ada yang terinjak mati. Paling tidak. Jadi kita logis saja. Tapi kita mengamankan sebuah kondisi yang global, yang luas. Apalagi tadi namanya, oh ini ada adat budaya yang terhilang. Tidak bakal. Pertama di situ tadi. Oke, jadi uraian apa yang disampaikan oleh Gubernur kepada tim Najwa, tim Mata Najwa, sebenarnya berisi tentang konsekuensi dari sebuah gerak pembangunan, dampak dari sebuah pembangunan. Dan ini juga menjadi bagian dari ciri khas dari kebijakan. Jadi kebijakan dan pembangunan umumnya memiliki konsekuensi, dan konsekuensi itu ya memang dianggap sebagai sesuatu yang memang lazim ada dari setiap kebijakan dan atau ada dari setiap gerak pembangunan. Ya, konsekuensi negatif dan konsekuensi positif. Karena itu dianggap beliau menganggap ini merupakan sesuatu yang logis atau hal yang wajar jika seandainya masyarakat juga khawatir. Nah, maksudnya di sini konsekuensi hal-hal yang bersifat negatif. Bukan kawasan penduduk, hutan, real forest. Jadi apa yang mau diganggu? Nggak ada yang diganggu. Ya karena terutama concern itu Pak, teman-teman kelompok masyarakat adat merasa sejak awal tuh ketika tidak dilibatkan, tidak diajak bicara. Tidak benar. Memang pengumuman itu awalnya tidak ada mereka. Setelah diumumkan barulah kita sosialisasikan. Nah itu tugas gubernur, tugas bupati, tugas wali kota yang terdekat menyampaikan. Itu Bapak lakukan? Nggak ada. Nah sekarang kalau mereka mengatakan tidak dilibatkan, apa yang tidak dilibatkan? Apa yang mau melibatkan ini? Terutama tidak mengganggu mereka. Memang mereka ngerti nih, bagaimana mendesain kawasan hutan lindung, mempertahankan hutan lindung. Kalau untuk sebagian masyarakat adat, mereka memang kemudian sudah diambil atau terambil dengan perusahaan-perusahaan yang memang sebelumnya sudah memiliki di sana, Pak. Kalau itu dia dianggap bahwa itu kawasan hutan dia, masyarakat menganggap itu hutan dia, itu urusan lain. Kenapa? Kalau mereka misalnya mau menggugat ketika ibu kota negara, karena kawasan itu kota hutan kan hutan ini milik negara. Kenapa mereka tidak menggugat kepada perusahaan sebelumnya? Itu lebih jelas untuk mendapatkan sebuah kompensasi. Kalau bangunan ini kan tidak milik negara, masa negara harus membayar barangnya sendiri. Jadi tidak ada tanah masyarakat, tidak ada tanah adat yang dipakai ya Pak? Kamu ini berapa kali aku sudah nyampaikan ulang-ulang. Jangan diulang-ulang. Udah 3 kali aku ulang-ulang. Saya ulang keempat Pak, tidak akan ada tanah adat yang diambil. Tidak akan ada. Tidak ada jaminan Gubernur Kalimantan Timur ya? Saya jamin, tidak ada tanah adat di situ. Dan tidak akan ada tanah masyarakat yang digunakan untuk pembangunan ibu kota. Yang akan ada adalah justru masyarakat yang ada di sekitar luar ibu kota akan ditata sebaik mungkin agar dia bagus gitulah bentuknya. Kapan sih harus digeser? Apa? Ditata tadi? Tidak digeser, tidak ditata namanya. Ini rumahnya gede, dikecilin. Kan begitu maksudnya. Dirapikan pemukimannya. Atau dirusak. Itu kan termasuk penataan namanya. Ya.
Dirusak itu penataan. Kan dibilangnya kan Kaltim tadi kan Bapak bilang bebas bencana alam nih, relatif aman begitu Ya, dibandingkan dari dengan yang segi lain-lain. gempa bumi, Dari segi- dari segi gempa bumi ya. Tapi kalau Kalau kita- bencana lain seperti misalnya angin topan, kita itu kan nggak tahu kita. tapi banjir aja masih kejadian kan Pak? sebetulnya? Banjir itu di seluruh dunia, banjir Ya. nggak ada yang bebas banjir. Dari mana bebas banjir? Ya. Jerman banjir, Inggris banjir, Kalimantan Kanada Timur, banjir, Kalimantan Kalimantan Timur banjir. Tapi kan tidak semua banjir. Ada kawasan-kawasan yang tidak banjir. Dan kawasan yang di situ aman. 55 meter di atas permukaan laut average. Dan itu Oke, nanti bagian ini kita akan faktor banjirnya waktu itu Saya akan, faktor kerusakan alam yang simpan ini sebagai satu bagian yang menarik air atau apa Pak? Kalau spesifik di dari Kalimantan Timur. Karena kan kemudian Pak Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur. karena ternyata banjir itu di mana-mana. Seluruh dunia. Gubernur Kalimantan Timur mengklaim wilayah pusat IKN tak akan tersentuh banjir. Faktanya, banjir sudah terjadi di kawasan sekitar IKN. Menanggapi itu, Gubernur Isran Nur menjawab no comment. Alasannya banjir biasa terjadi dimanapun. Seberapa jauh potensi banjir di kawasan IKN dan kaitannya dengan kerusakan lingkungan? Berikut ini penelusuran tim Mata Najwa. Banjir adalah salah satu alasan Jokowi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Klaim Jokowi soal ibu kota baru bebas banjir memang benar adanya. Di wilayah pusat pemerintahan ini, muskil terjadi banjir. Ya, kondisi topografi memang daerah perbukitan. Dari peta topografi ini terlihat banjir sih memang tidak terjadi di sini, tapi banjir parah mengancam di pedesaan di bawahnya. Dan itu sudah terjadi sekarang. Oke, iklan kita skip dulu. Ini hampir 1 jam lebih ya untuk konten ini. Jadi tidak sepenuhnya kita akan putar. Tapi ini akan saya simpan dulu. Dampaknya begini, masyarakat di sini habis ini harus dipindahkan ke gunung semua. Jadi ini semacam acuan Kalau lah. pas datang banjir besar karena di sini harus setengah rumah semua yang Acuan dari link ini. dengan dua Konten sungai ini yang mengacu pada link yang ada di sini. parah sini karena semua dari hutan ataupun dari anu itu karena sekarang daerah penampungan, jadi tidak ada istilahnya tuh resapan air pun tidak ada. Aku rasa mungkin jelas terpengaruh lagi dan belum lagi sampah-sampahnya kan lebih nanti kalau ada IKN kita nggak ngerti itu, siapa tahu lebih parah lagi kan. Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur menyebut semua warganya antusias menyambut pembangunan ibu kota negara. Namun, saat saya bertemu dengan kepala suku adat dan sejumlah warga di kawasan terdekat dengan Ring 1 Ibu Kota Negara atau IKN, ada beragam kekhawatiran yang mereka utarakan. Saat lagi di Mata Najwa. Ini adalah peta Kalimantan Timur, lokasi ibu kota baru. Saat disusun oleh Bappenas pada 2019 lalu, data Bappenas mencatat luas keseluruhan ibu kota negara atau IKN di kawasan Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara mencapai 180.965 hektar. Kemudian pada tahun 2020, area IKN diperluas menjadi 256.142 hektar. Nah, berdasarkan draft RUU IKN, kawasan IKN meliputi 56.180 hektar, termasuk kawasan inti pusat pemerintahan di dalamnya. Nah, dari kawasan inti ini ada 2 pemukiman warga yang paling dekat dengan titik 0 IKN yang kami datangi, yakni Kelurahan Sepaku dan Kelurahan Pemaluan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Warga di 2 lokasi ini menyampaikan kekhawatiran atas pembangunan IKN. Mereka mengaku tak pernah didengarkan aspirasinya dan khawatir akan terusir dari kampung halamannya. Berikut ini penelusuran kami di 2 desa terdekat dengan kawasan IKN.
ini saya berada di perbatasan Kabupaten Penajam Pasir Utara dalam perjalanan menuju titik nol, tempat yang nanti akan menjadi lokasi IKN, Ibu Kota Negara. Nah, nanti saya akan mengajak teman-teman untuk berhenti di 2 kawasan, di Sepaku Lama dan juga kita akan ke Pemaluan, berbincang dengan warga sekitar, berbincang dengan tetua adat di sana untuk mencari tahu apa yang menjadi perhatian mereka. Apakah memang ada kekhawatiran terhadap rencana pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Pak Sibukdin, itu udah berapa lama Bapak sama keluarga tinggal di sini? Kalau kita sejak tahun 67 sini sudah tinggal di sini, yang saya tahu di bawah orang tua, karena saya masih di sini masih kecil, jadi kurang mami saya kelahiran 63, jadi saya sekitar 67 sudah ada di sini, masih kecil betul. Tapi ini masih hutan semua, ya hutan lah, karena kami hanya warga masyarakat adat semua yang ada sini, beberapa buah rumah, belum ada perusahaan namanya, belum ada tran, jadi kita betul-betul hanya hidup di hutan di sini dulu, jadi tidak ada siapa-siapa. Kemudian datang perusahaan PT IKI, itu yang menghabisi hutan kami. Kemudian didatangkan lagi tran. Jadi kami sekarang hutan kami hilang, betul-betul lah hilang. Ya mata pencarian kami hilang. Mulai trans itu datangnya tahun berapa Pak? Kan transmigran kan? Tahun 75 itu. 75 untuk Sukaraja, Bukit Raya 75, Sukaraja tahun 76. Itu datang ke sini. Waktu datang suku asli Balik memang sudah ada dari tahun 67 itu. Ya, cuma kami ya terpisah, mungkin 1 kilo satu rumah, ada 2 kilo baru satu rumah. Tapi kalau kami lagi hajatan, paman ngumpul keluarga ya ngumpul gitu. Tapi suku Balik memang oh ini ini komunitas dari suku Bali di Kalimantan Timur. Dan beliau merupakan kepala adat suku Balik, suku Balik, Kelurahan Sepaku. Balik, bukan Bali. Kalau di sini Balik. 60 sampai 70 kakak. Kalau jiwanya mungkin lebih. Pakai K ya, suku Balik pakai K, bukan Bali. Sebagai tetua adat suku Balik. Suku Balik. Dengan pejabat daerah atau ada yang pernah sosialisasi cerita soal rencana IKN. Oke, jadi mengenai suku Balik ini juga nanti kita akan saya akan simpan dan kita akan bahas lebih lanjut. Kalau bilang nggak pernah, juga pernah ya. Saya juga pernah dulu ketemu Menteri Munajir Effendi atau Menteri Pedesaan, siapa 2 menteri dulu datang ya, sempat. Mungkin saya pikir untuk sesi kali ini kita sudahi dulu, nanti kita akan sambung lebih lanjut karena durasi konten dari Mata Najwa ini agak panjang, 1 jam lebih, dan saya tidak bisa memberikan komentar apa-apa, pandangan apa-apa, kecuali nanti kita akan nonton lebih spesifik lagi supaya saya bisa tahu apa yang menjadi pokok-pokok pembahasan di konten Mata Najwa. Dan kemudian setelah saya tahu, saya akan memberikan pemikiran-pemikiran saya. Akhir kata, saya Dr. Tomondo mengucapkan banyak terima kasih.